Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan coba membahas tugas pertama terkait dengan penyelesaian soal sertifikasi. Ya, tugasnya antara lain adalah membuat database accurate ya, atau dengan kata lain di soal sertifikasi itu sudah ada memang database-nya, tapi belum lengkap atau masih mentah ya. Artinya apa? Artinya data Excel tersebut kalau kita tidak melengkapi, maka ketika kita akan melakukan impor dia tidak akan bisa ya, tidak akan jalan karena ada beberapa yang masih kurang feed-feednya gitu ya. Nah, di soalnya seperti ini ya, di soal sertifikasi beberapa tahun yang lalu seperti ini, ada PT Maju Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan peralatan rumah tangga, yaitu kitchen set gitu ya. Dan perlengkapannya serta penjualan jasa. Ya, jadi dia selain menjual barang, dia juga menjual jasa perbaikan atau servis ya. Nah, data perusahaannya adalah sebagai berikut nih. Ya, tadi nama perusahaannya adalah PT Maju Jaya, kemudian alamatnya di Jalan Dan Mogot. Tanggal tutup buku. Nah, ini ya, tanggal tutup bukunya adalah 31 Desember 2017. Tanggal tutup bukunya. Kemudian mata uangnya adalah ada dua nih, ada Indonesia dan Amerika ya, dengan rate pada saat itu adalah 12.100. NPWP dan NPPKP ini segini ya nomornya. Memang kalau NPWP dan NPPKP itu sama biasanya ya. Tanggal pengukuhan PKP-nya adalah 1 Januari 2006. Ya, ini perusahaan udah lumayan lama ya, 11 tahun. Usahanya adalah dagang. Nah, di sini ada keterangan katanya manajemen perusahaan memutuskan untuk menggunakan Accurate Accounting Software tahun 2017. Untuk itu, seluruh karyawan mulai menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk melakukan migrasi ke sistem Accurate. Nah, kita tahu kalau kita akan melakukan migrasi, maka kita siapkan database yang sudah siap. Ya, yang sudah siap. Nah, untuk melihat database yang sudah siap itu beberapa waktu lalu kita udah membuat kan ya database-nya. Kalian bisa lihat di situ tiap-tiap file database yang lengkap itu seperti apa. Kemudian kalian bandingkan dengan soal ini. Nah, kan pastinya ada yang berbeda ya. Sambil contoh misalkan daftar aktiva tetap misalkan ya. Di mana di situ harus lengkap. Ya, harus ada penyusutannya gitu ya, harus ada aktiva tetapnya, aktiva tetap berwujud gitu ya, akun sumber daya, sumber dana ya, akun akumulasi penyusutan dan seterusnya gitu ya. Nah, sedangkan di sini sepertinya belum ada itu kan gitu ya. Oke, kita lihat ya. Data Excel yang diberikan oleh perusahaan merupakan data mentah katanya ya, yang masih harus diolah sehingga dapat digunakan untuk proses impor di Accurate. Nah, perintahnya adalah Anda diminta oleh perusahaan untuk membantu perusahaan menyiapkan database awal Accurate dan menginput transaksi selama bulan Januari 2017. Ya kan? Semua data-data yang dibutuhkan untuk proses pembuatan database awal telah disediakan oleh karyawan. Nah, gitu ya. Tugas ini adalah hanya melengkapi database ya, tugas pertama. Nanti tugas berikutnya adalah lakukan proses impornya. Nah, ini ya datanya ya. Di sini daftar akun dengan saldo per tanggal 31 Desember 2016 adalah seperti ini. Ya. Nah, yang di sini ada tanggal tutup buku 31 Desember 2017. Nah, kemudian di sini
daftar akun dengan saldo per 31 Desember 2016. Nah, berarti cut off-nya yang mana? Apakah yang tanggal tutup buku yang ini atau yang ini? Nah, gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah berkali-kali mengingatkan bahwa cut off untuk setup di Accurate adalah lihat di daftar saldo atau neraca saldo akhir. Ya, di sini nih. Berarti tanggal cut off-nya adalah 31 Desember 2016. Bukan yang ini, tanggal tutup buku. Tanggal tutup bukunya nanti gitu kan. Nanti. Nah, ini kan saldo per tanggal 31 Desember 2016 ini adalah cut off-nya. Nah, kemudian input transaksinya juga kan mulai bulan Januari itu ya, 2017. Jadi, secara logika ini adalah tanggal cut off-nya. Sehingga nanti fiscal year-nya adalah 2016. Kayak gitu ya. Nah, ini data-datanya ya. Di sini ada informasi syarat dan seterusnya adalah syarat pembayarannya ini ya. COD, net 30, net 60, kemudian pajak. Kode pajaknya adalah P ya, pakai tanda P. Artinya pajak ya. Biasanya kan kita T ya. Nah, ini P. Jadi terserah yang buat soal nanti ya. Kemudian tipe pelanggannya ada lokal dan non-lokal. Nah, seluruh pelanggan dikenakan pajak ya. Nah, dan syarat pembayarannya net 60. Jadi seluruh pelanggan syarat pembayaran pajaknya net 60. Tolong ya diingat-ingat tuh. Seluruh pelanggan yang memiliki uang IDR itu lokal. Dan seluruh pelanggan yang memiliki mata uang USD itu non-lokal. Nah, ini juga informasi ini sangat penting sekali untuk mengerjakan soal sertifikasi. Nah, kemudian seluruh pemasok memungut PPN dan syarat pembayarannya net 30. Beda ya, kalau tadi pelanggan 60, kalau ini pemasok adalah net 30. Ingat ya, nanti pada saat itu harus diubah tuh. Jangan net 60 semua gitu ya, padahal itu untuk pelanggannya. Untuk pemasok beda, net 30. Nah, ini ya, kemudian lengkapi data Excel yang telah diberikan untuk dapat dilakukan migrasi ke Accurate. Nah, kemudian daftar barang dan jasa menggunakan Vivo, kemudian gudangnya juga hanya punya satu, yaitu dinamakan gudang satu. Kategori barangnya adalah kitchen set dan aksesoris. Tuh, aktivitas tetap ini ya, datanya ya. Nah, ini informasinya. Seluruh aktivitas tetap merupakan aktivitas tetap pajak. Ingat ya, seluruh aktivitas tetap merupakan aktivitas tetap pajak. Kemudian seluruh akun memiliki akun sumber daya yaitu opening balance equity. Kemudian aktivitas tetap menggunakan metode garis lurus. Kecuali tanah tidak disusutkan. Aktivitas dengan tipe tanah memiliki akun tanah. Aktivitas dengan tipe gedung memiliki akun gedung. Beban penyusutannya beban penyusutan gedung. Akumulasinya berarti akumulasi penyusutan gedung dan seterusnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang mari kita kerjakan database-nya. Ya. Database yang apa namanya? Yang disiapkan di soal sertifikasi nanti kalian download ya. Pada saat kalian mengerjakan soal sertifikasi, Anda diminta untuk download. Download database yang mentah tadi. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini. Ada, kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, gitu ya. Nah, database ini ya, ini belum lengkap gitu ya. Belum lengkap. Contoh, daftar akun. Nah, gitu ya, daftar akun di sini ya. Nah, ini dalam keadaan posisi kosong ya, kayak gini nih. Nah, kayak gini kan? Ya, kayak gini nih. Nah, kayak gini ya semuanya ya, ini kebetulan udah saya isi gitu ya.
Jadi tugas Anda untuk daftar akun ini kalian mengisikan tipe akunnya. Contoh misalkan kas, tentunya cash and bank kan gitu ya. Kemudian ini cash and bank. Terus saja ya cash and bank gitu kan. Cash and bank. Terus saja cash and bank. Santai aja ya nanti ngerjainnya cash and bank. Cash and bank. Nah, gitu ya. Kemudian ini juga sama, IDR-nya juga tadi masih gini kan? Ya, dan seterusnya. Nah, tugas Anda adalah di sini katanya ya, kas IDR, karena ini kas IDR, maka di sini mata uangnya adalah tentu saja IDR. Kemudian kas USD tentu saja di sini kas USD. Jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik dijamin Anda akan salah ke berikutnya ya. Ya, kalau di migrasi sih nggak apa-apa gitu ya, jalan-jalan aja. Tapi ketika Anda nanti melakukan transaksi pasti akan salah. Gitu ya. Kenapa? Karena pada saat Anda melakukan transaksi menggunakan akun ini, kalau misalkan salah nih ya, atau ketukar gitu ya, nanti ketika Anda melaksanakan transaksi yang menggunakan mata uang tertentu atau asing gitu ya, nanti dia tidak minta rate gitu ya. Kenapa? Karena Anda salah menggunakan IDR gitu ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan di sini udah tahu di sini rupiah, di sini dikasih USD misalnya gitu ya. Nanti ketika Anda berurusan dengan kasih IDR selalu minta rate gitu kan aneh gitu ya. Mata uangnya rupiah kok minta rate gitu ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena gara-gara salah di sini ya. Nah, begitupun ini ya. Tolong ya jangan sampai salah, kalau di sini IDR ya IDR, kalau misalnya USD. Ya, tolong ya sampai semua nih ya. Sampai semua nih. Tolong kalian hafalkan di sini ya tipe-tipe akunnya. Pasti di sini kalau kas bank, piutang ya piutang, receivable kan gitu ya. Ini tolong dihafalkan. Nah, kayak gini ya. Sampai bawah. Sampai sini ya, sampai laba rugi belum terrealisasi. Nah, tolong ini angka-angka ini, nama akun dan segala macam jangan pernah Anda sekali-kali ngubah ya. Parent gitu ya. Sama saldo juga tolong jangan sampai Anda ketik atau kan Anda ubah sama sekali, jangan. Ya, yang Anda ini cuman melengkapi akun type dengan currency aja. Ya, jangan sekali-kali di sini mengutak-utik yang lain karena nanti akan error. Nah, setelah selesai kalian bisa klik save ya. Save. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daftar aktiva tetap. Ya, daftar aktiva tetap. Nah, ini ya. Daftar aktiva tetap di sini hanya ada kode, keterangan, tipe, kuantiti, tanggal beli, ya, tanggal penggunaan, masa manfaat, sama harga perolehan. Ini masih mentah, artinya kalau Anda impor tidak akan bisa. Kenapa? Karena masih banyak kekurangannya. Antara lain penyusutannya mana gitu ya. Karena ini kan aset tetap. Kalau aset tetap harus ada penyusutan di sini. Ya, penyusutan. Kemudian aktiva tetap pajaknya mana? Nggak ada ya. Kemudian tipikal ini berwujud atau tidak berwujudnya nggak ada. Ya, akun sumber dananya nggak ada. Akun aktifanya nggak ada. Akumulasi penyusutannya nggak ada. Akun beban penyusutannya nggak ada gitu ya. Nah, maka kita harus lengkapi. Yang pertama adalah penyusutan dulu ya. Penyusutan. Pak, saya gimana kalau beban penyusutan dulu? Ya silahkan. Ya. Aktiva tetap pajak dulu ya silahkan. Pokoknya susunannya sih nggak masalah ya. Dimanapun gitu ya. Asal itu harus ada semua. Oke, penyusutan. Nah, tadi di soal katanya, di soal ya. Untuk tanah kan tidak disusutkan. Ya. Untuk tanah tidak disusutkan. Nah, kemudian untuk aset tetap yang lainnya adalah garis lurus kan tadi ya. Nih, kita baca lagi di soal.
tolong ya informasi ini di apa namanya? Lihat nih. Lihat tuh ya. Di sini ya. Tuh. Untuk tanah tidak disusutkan, untuk akibat lainnya garis lurus. Ya udah kita ikutin aja. Di sini garis lurus. Berarti garis lurus semua. Nah, gitu ya. Sudah, penyusutan harus ada nih. Kemudian aktiva tetap pajak, karena aktiva ini kan kena pajak ya. Maka kita iniin ya aktiva tetap pajak. Nah, aktiva tetap pajak tinggal diisi ini, apakah ini semua aktiva tetap pajak? Iya kan? True. Kalau iya ya true gitu ya. Nah, gitu ya. Karena ini semua aktiva tetap pajak. Nah, kemudian aktiva ini berwujud apa tidak? Maka kita masukkan di sini tidak berwujud. Apakah tidak berwujud? False kan? False. Apakah ini tidak berwujud? Iya kan? Apakah ini tidak berwujud? False kan? Ini berwujud semua. Ya. Apakah ini tidak berwujud? Salahnya salah ini. Ini bukan tidak berwujud tetapi berwujud gitu kan. Jadi kita isi false. Kemudian akun sumber dana. Ya, akun sumber dana. Nah, ya, akun sumber dananya tadi kan di soal apa di sini akun sumber dananya ini kan tuh? Opening balance equity. Oke, kita masukkan ke sini akun sumber dananya opening balance equity. Ingat, harus pakai kode akun juga di sini ya. Akun opening balance equity-nya. Nah, di sini. Ini diambil dari mana? Diambil dari Accurate nih ya, akun opening balance equity kan 3103. Oke. Kemudian yang harus ada lagi adalah akun aktiva. Nah, kalian tolong pelajari ya ini ya. Di database di lab kan seperti ini ya, ada jenis-jenisnya ya. Akun aktiva. Nah, akun aktiva kita lihat di sini. Kalau misalkan tanah ya tanah gitu ya. Kalau misalkan gedung ya gedung nih lihat. Nih, kalau tanah ya tanah. Ya, kalau gedung ya gedung dan seterusnya. Nah, gitu ya. Yang harus Anda perhatikan adalah kodenya di sini ya. 1201001 ini dapat dari mana? Didapat dari daftar akun. Ya, daftar akun yang telah kita lengkapi tadi. Kita lihat daftar akun mana nih? Daftar akun. Nah, di daftar akun ya. Nih, ya, cok kita lihat. Misalkan di sini saya ambil tanah ya. Nih, kan tanah ya. Di sini 1201001 tanah ya. Nah, kita lihat di sini 1201001. Kemudian gedung 121201002. Nah, di sini gedung 1201002 dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Akun aktiva, apalagi selain akun aktiva? Ya. Akun beban penyusutan. Akun beban penyusutan. Di sini akun beban depresiasi. Ya biarin aja deh. Kalau Anda bilang akun beban penyusutan ya silakan, nggak apa-apa. Nah, akun beban penyusutan tentunya kalau tanah kan tidak disusutkan. Ya nggak? Maka kosong. Tanah kosong. Nah, sekarang apa? Gedung. Gedung berarti beban penyusutan gedung. Kendaraan beban penyusutan kendaraan. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Nah, akun ini juga sama seperti tadi ya. Kalian tolong lihatnya di daftar akun. Contoh nih ya, akun beban penyusutan. Kita lihat. Beban penyusutan, berarti di bawah. Beban penyusutan. Nah, ini ya tuh ya. Beban penyusutan gedung 6100001. Nah, ini kan 6100001 dan seterusnya ya. Tolonglah lihat di sini. Oke, kalau ada beban, maka harus ada akumulasi penyusutan. Nah, di sini akumulasi penyusutan ya. Nah, ini tanah kan nggak ada. Nah, ini berarti akumulasi penyusutan gedung dan seterusnya. Sekali lagi,
daftar akunnya adalah di daftar akun. Ya, saya nggak perlu nunjukin lagi, tadi udah beberapa contoh sudah saya tunjukkan. Ya, seperti itu ya. Nah, tip bagi saya adalah kalian tolong lengkapi ini. Ya, lengkapi ini. Karena kita dikejar waktu, tolong nggak usah digaris-garis. Biarin aja kayak gini ya. Apalagi dibagus-bagusin, misalkan diwarnain segala macam, nggak usah. Biarin aja kayak gini. Setelah selesai ini langsung aja save ya. Jangan, Pak ini kan digaris Pak. Ini digaris lagi gitu ya. Ngelamain. Misalkan gini nih. Digarisin gitu ya. Ini kan lama nih tuh. Ya membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Gitu ya. Nih. Misalkan digarisin Pak biar bagus. Nah kan jadi bagus kan gitu ya. Nggak perlu. Ya nggak perlu. Apalagi wah ini kurang ke kiri ke kanan. Gitu ya. Kan jadi bagus nih. Nggak perlu. Ini nggak dinilai kok. Ya nggak dilihat ini. Udah aja ya kayak tadi. Ini kayak gini aja nih. Udah gini ya. Kalau sudah selesai langsung save ya. Tolong langsung save pokoknya. Save. Oke, gitu ya. Save langsung. Nah, setelah itu kita menginjak ke yang berikutnya. Adalah ini udah ya, daftar aktiva udah, daftar akun udah, daftar barang sekarang. Oke, daftar barang. Nah, ini daftar barang ya. Daftar barang di sini ada parent segala macam. Nah, ini belum lengkap juga nih daftar barang. Kalau kita bandingkan dengan database yang pernah saya share ke kalian adalah ada kekurangan di sini feed-nya. Feed-nya itu adalah tipe barang dan pajak nih ya. Tipe barangnya apa? Ya, tipe barangnya apa di sini? Tipe barangnya apa? Nah, kita lihat di soal. Tipe barang. Kita lihat berarti di daftar barang ya. Nah, ini daftar barang nih. Daftar barang. Daftar customer, daftar vendor. Nah, ini daftar barang ya. Daftar barang. Itu di sini ya. Kita lihat metode Vivo. Kemudian gudangnya hanya satu yaitu gudang satu, kategorinya adalah kitchen set dan aksesoris. Nah, kemudian di sini tipe barang ya, item type atau tipe barang dari seluruh persediaan adalah inventory part atau persediaan. Nah, berarti udah kelihatan kan? Berarti tipe barangnya adalah persediaan. Kita ketik aja sini persediaan, copy mana ya? Copy aja ke bawah. Nah, gitu kan tipe barang. Nah, apalagi yang kurang feed-nya adalah pajak karena ini barang-barang ini kena pajak ya. Nah, pajak pembelian tadi katanya pajaknya menggunakan kode ya P ya. Oh, P. Maka kita isi P di sini. P semua. Ingat ya. Jangan bandel. Ya, jangan bandel. Artinya apa? Disuruh P, Anda ketik T lagi gitu kan. Karena mentang-mentang di lab itu T gitu kan. Pokoknya Anda harus nurut ke yang membuat soal. Ya. Kata dia P, ya P. Kata dia T, ya T gitu ya isi ya. Jangan sampai, saya mah T aja gitu kan. Kok Anda lain sendiri gitu kan. Disuruh apa, kamu nurutnya apa gitu. Baik ya, ini ya, udah nih lengkap ya. Jadi untuk daftar barang hanya kekurangan tipe barang dan pajak pembelian. Oke, langsung nih save. Oke, save ya. Seterusnya adalah 1 2 3 udah. Nah, sekarang daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan di sini baru ada seperti ini daftar pelanggan ya. Yang hilang apa nih atau yang belum lengkap apa? Yaitu pajak ya. Pajaknya belum ada nih. Pajaknya belum, ini pajak 1 ya, mau pajak juga nggak apa-apa ya. Pajaknya tadi kan kelihatan ya, P ya katanya ya. Pajaknya P. P pajaknya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian tipe barang. Ya, tipe barang. Oh, sorry, bukan tipe barang tadi.
ini lagi sorry, bukan tipe barang, tapi syarat ya. Kenapa? Karena ini pelanggan ya. Tadi daftar barang udah. Syarat ya. Nah, ini syarat. Nah, kita lihat nih di daftar pelanggan di soal. Oke, kita lihat di daftar pelanggan. Ini customer kan? Ini customer tuh ya, customer. Seluruh pelanggan dikenakan PPN tuh ya. Kemudian dan syarat pembayaran net 60 gitu ya. Maka kita isi di sini net 60 semua. Copy deh semua. Nah, gitu ya. Net 60 semua. Nah, setelah itu di sini apa? Seluruh pelanggan yang memiliki mata uang IDR bertipe lokal dan seluruh mata uang USD bertipe non lokal. Berarti di sini tipe pelanggan. Nah, ini katanya yang ini pasti lokal. Yang ini Kencana pasti lokal. Ini pasti lokal, Sarip pasti lokal. Ya, kemudian ini lokal juga. Nah, ini pasti non lokal kan karena ini USD ya. Tuh ya, USD ya. Nah, ini berarti non lokal. Nah, gitu ya caranya ya. Kemudian selesai kita save. Kemudian apa lagi? Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pemasok ya. Pemasok. Nah, ini juga sama nih. Kita lihat di soal pemasok. Nah, di pemasok vendor di sini seluruh pemasok dikenakan PPN. Kemudian syarat pembayarannya net 30, berarti di sini hanya pajak dan syarat kan gitu ya di sini tuh ya. Yang kita harus lengkapi di sini adalah syarat. Syaratnya tadi net 30 ya untuk pemasok nih. Oke, syaratnya net 30 kita copy semua. Nah, gitu kan. Kemudian sama pajak. Pajaknya juga sama tadi P ya. Copy. Oke. Nah, gitu ya. Save and nah, gitu ya. Nah, seperti itu aja teman-teman sekalian untuk mengerjakan soal database di Accurate ini. Ya, gitu ya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan soal sertifikasi nanti. Ya, jadi kerjakan dulu apa yang saya contohkan seperti ini ya. Jadi tugas Anda yang kemarin belum betul, tolong Anda revisi gitu, betulkan. Karena apa? Karena tugas selanjutnya adalah melakukan migrasi atau impor ke Accurate. Itu ya. Saya cukupkan pembahasan terkait dengan mengerjakan database sertifikasi. Minggu depan kita akan lanjutkan ke proses migrasi. Minggu depan udah libur ya kalau nggak salah. Ya udah, tugas Anda adalah tolong lakukan migrasi. Ya, tolong lakukan migrasi. Setelah itu baru kerjakan transaksinya. Nanti akan saya bahas, migrasinya akan saya bahas, kemudian transaksinya akan juga saya bahas sampai selesai ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.